Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana rasanya jadi presiden di tengah negara yang lagi gonjang-ganjing? Nah, kali ini kita bahas seseorang yang nggak cuman pinter, tapi juga punya mental baja. Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Tapi tunggu, cerita kali ini nggak bakal ngebosenin, karena banyak hal unik dari beliau yang jarang banget dibahas. Kalian tahu nggak, Habibie itu semacam Iron Man-nya Indonesia? Bayangin aja, di usia 14 tahun, dia udah bisa bikin rencana besar buat hidupnya. Penasaran? Yuk, lanjut. Masa kecil yang nggak biasa lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Waktu kecil, dia udah kelihatan beda. Habibie itu selalu haus ilmu. Bayangin, bocah seumur itu lebih suka baca buku fisika dan matematika daripada main layangan. Setelah ayahnya meninggal, keluarganya pindah ke Jawa, dan disinilah tekad Habibie makin membara. Tapi tunggu, gimana ceritanya seorang anak muda dari Sulawesi bisa jadi insinyur kelas dunia? Jawabannya ada di perjalanan berikut ini. Dari Bandung ke Jerman. Awal perjalanan Habibie kuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB. Tapi nggak lama, dia dapat beasiswa buat belajar ke Jerman. Di sini, dia all out. Fokus belajar, sampai-sampai dia cuma tidur 4 jam sehari. Hasilnya, gelar insinyur dengan predikat summa cum laude. Bahkan, dia sempat bikin pesawat yang teknologinya jadi acuan. Dunia penerbangan. Tapi ada yang bikin kaget. Selama tinggal di luar negeri, Habibie nggak pernah lupa sama Indonesia. Ada cerita haru soal kecintaannya sama tanah air. Kembali ke Indonesia. Misi besar tahun 1974, Presiden Soeharto manggil Habibie pulang. Misinya jelas, bikin Indonesia maju di bidang teknologi. Disinilah lahir industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara, PT IPTN. Habibie nggak cuma ngomong doang, dia terjun langsung memimpin proyek pesawat N215 Gatot-Kaca, simbol kebanggaan bangsa. Tapi hidup nggak selalu mulus. Krisis moneter 1998 datang, Soeharto mundur, dan tiba-tiba Habibie jadi presiden. Shock? Pasti. Tapi beliau nggak lari dari tanggung jawab. Presiden yang mengubah arah sejarah jabatan Habibie sebagai presiden memang singkat. Cuma 1 tahun 5 bulan. Tapi jangan salah, keputusan yang dia ambil punya dampak besar. Salah satunya, reformasi politik. Dia membebaskan pers, membubarkan Dwifungsi ABRI, dan yang paling kontroversial, referendum Timur Timur. Banyak yang ngekritik, tapi dia selalu bilang, keputusan ini buat masa depan, bukan buat popularitas. Kalian tahu nggak? Meskipun beliau sering dihujat, justru banyak negara luar kagum sama keberanian Habibie. Kok bisa? Warisan yang nggak pernah luntur. Setelah nggak jadi presiden, Habibie tetap menginspirasi. Dia mendirikan Habibie Center yang fokus di riset dan demokrasi. Selain itu, siapa sih yang nggak tahu kisah cintanya sama Ainun? Romantis banget, sampai difilmkan segala. Dari beliau, kita belajar kalau cinta dan ilmu bisa berjalan berdampingan. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang B.J. Habibie, Presiden ketiga RI yang nggak cuma jenius, tapi juga penuh hati. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Habibie adalah presiden yang underrated? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like video ini kalau kalian suka, subscribe channel kita, biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Kita bakal bahas lebih banyak tokoh besar yang membawa perubahan di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.